Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ferry Ardiansyah. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu public relation. Adakah di antara kalian yang bercita-cita ingin menjadi seorang public relation atau hubungan masyarakat? Jika membahas mengenai public relation, pastinya akan muncul pertanyaan di benak kita mengenai apa itu public relation. Profesi public relation adalah salah satu profesi yang kini banyak diminati. Selain terlihat keren, profesi yang satu ini juga sangat menjanjikan dan juga menantang. Profesi ini semakin menjadi dikenal karena fungsi dan juga manfaatnya yang semakin populer. Sekarang ini, memiliki public relation adalah kewajiban perusahaan modern yang berkaitan dengan masyarakat luas. Profesi ini memang banyak digeluti oleh berbagai latar belakang pendidikan. Akan tetapi, biasanya mereka yang menjadi seorang public relation berarti berasal dari pendidikan komunikasi dan pemasaran. Lalu, apa sebenarnya public relation itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke video pembahasannya. Pertama yaitu pengertian public relation. Public relation adalah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini mempunyai tujuan yaitu untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan yang baik sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan public relation. Adapun tujuan utama dari public relation adalah untuk membangun serta memelihara reputasi positif untuk perusahaan, merek, produk, ataupun jasa, serta membina dan memelihara hubungan strategis dengan publik, mitra, calon pelanggan, investor, karyawan, dan juga pemangku kepentingan lain, yang mana nantinya bisa membantu dalam menghasilkan yang positif. Citra yang masyarakat bentuk ini diharapkan bisa mencerminkan perusahaan ataupun organisasi sebagai pihak yang sukses, jujur, dan relevan. Fungsi public relation adalah salah satu bagian dari satu bidang yang sama dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi dan juga memberikan identitas perusahaannya dengan benar serta mampu mengkomunikasikannya, sehingga publik akan menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keahlian yang diperlukan oleh public relation. Jika kita melihat dari definisi, tugas, tanggung jawab, dan juga tantangan public relation, tak heran jika skill atau keahlian yang dibutuhkan oleh public relation cukup beragam. Seperti yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat esensial dan harus dimiliki oleh seorang yang berprofesi sebagai public relation. Oleh karena itu, seorang public relation harus hebat dalam melakukan komunikasi verbal yang meliputi presentasi, interview, dan juga public speaking. Tak hanya itu saja, public relation juga harus lincah dalam berkomunikasi nonverbal, mulai dari bisa membuat press release, tulisan di web perusahaan, editing, dan juga tata bahasa. Yang kedua yaitu riset. Pakar public relation bekerja dengan banyak klien dari berbagai jenis keperluan, sehingga mereka harus bisa melakukan riset terkait kebutuhan klien dengan cepat dan tepat. Tidak heran jika seorang public relation harus bisa melakukan berbagai riset mengenai tata cara berpikir induktif, deduktif,
penelitian pustaka, wawancara, sampai browsing. Nah, yang ketiga, mampu berpikir dan bisa bahasa asing. Globalisasi bisnis telah memaksa seorang public relation untuk bisa menguasai banyak bahasa. Mengapa bahasa asing sangat perlu dipelajari? Sebab klien public relation juga mungkin saja berasal dari luar negeri, atau bisa juga mereka bekerja di perusahaan multinasional dengan keberagaman budaya dan bahasa di dalamnya. Sehingga untuk membuat sebuah strategi bisnis perusahaan, pastinya kita harus memahami komunikasi mereka. Selama itu, sekarang bahan-bahan dari riset juga banyak yang berasal dari luar negeri. Maka tak heran jika keterampilan bahasa menjadi sangat penting dalam public relation. Keempat yaitu mengenai mengerti media sosial. Keahlian ini menjadi salah satu nilai tambah dari public relation, di mana kita harus terbiasa dengan berbagai platform media sosial yang ada sekarang ini. Bahkan jika perlu juga harus disertai dengan pengetahuan analitik dari media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada banyak sekali jenis media sosial yang ada, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, Medium, dan masih banyak lagi. Sementara itu, keterampilan lain yang tidak kalah penting untuk dikuasai oleh public relation adalah berpikir kreatif, problem solving, mudah bergaul, dan mempunyai manajemen waktu yang bagus. Sebab hal tersebut akan sering dihadapkan dengan deadline. Jadi setelah mengetahui seluk-beluk profesi public relation, maka kita juga akan mengetahui bagaimana tugas dan kewajiban kita sebagai public relation. Nah, selanjutnya teknik seorang public relation. Teknik-teknik seorang public relation yaitu yang pertama, jurnalistik. Untuk mendukung pekerjaan public relation, setiap anggota staf harus melakukan pembekalan, pelatihan, dan pendidikan di bidang jurnalistik. Setidaknya para praktisi public relation bisa menguasai beberapa materi mengenai teknik penulisan reportase dan juga berita, fitur dan tips penulisan artikel, teknik wawancara, bahasa jurnalistik, dan hal lain yang berhubungan dengan jurnalistik atau keterampilan penulis. Dengan menguasai keterampilan menulis, seorang public relation diharapkan bisa mendukung kegiatan institusional seperti hanya advertorial, menulis siaran pers, buletin, profil perusahaan, dan majalah internal. Kedua yaitu komunikasi visual. Selain perlu menguasai keterampilan menulis ataupun kemampuan menulis, seorang public relation juga harus bisa menyajikan informasi secara akurat dan meyakinkan untuk publik, media, dan anggota internal perusahaan ataupun organisasi. Yang ketiga yaitu relase. Karena media bisa mengirim ataupun menggiring opini publik, sehingga bisa menciptakan sentimen positif hingga sentimen negatif tentang suatu perusahaan atau organisasi. Itulah sebabnya praktisi public relation dituntut untuk bisa membangun dan mempunyai relasi yang bagus dengan awak media. Keempat yaitu manajemen publik. Publik sendiri akan mempengaruhi pertumbuhan dan juga kekuatan bersaing suatu perusahaan ataupun organisasi. Oleh karena itu, kemampuan manajemen publik yang baik bisa memudahkan penetrasi bisnis ke berbagai segmen
Dan yang kelima yaitu interpersonal. Masih berkaitan dengan membangun relasi dengan publik dan media. Membangun relasi dengan pihak tersebut pastikan akan membutuhkan kemampuan interpersonal yang baik supaya tidak terjadi ketersinggungan antara internal perusahaan dan juga pihak luar. Nah, itulah tadi pembahasan kita terkait mengenai public relation. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di video selanjutnya.